Anda lihat, banyak orang yang sukses di Atomy adalah orang rajin. Halo, ini adalah Crown Master Kim Byung-soo. Cara menjual tanpa menjual produk. Saat memulai bisnis Atomy, saya melakukan analisis. Dan saya memulai bisnis ini dengan pemikiran bahwa ini benar-benar dapat berhasil. Perusahaannya bagus, produknya bagus, pemasarannya bagus. Semuanya bagus, tetapi karena sifat saya menjual barang atau saya adalah tipe orang yang tidak bisa mengemis kepada siapapun. Jadi, bagaimana jika saya pikir saya harus menjual ini? Hal ini menjadi sebuah kecemasan. Kesimpulannya, meskipun saya tidak bisa menjual produknya, saya dapat berhasil tanpa harus mengemis kepada orang lain. Bagaimana saya mengatasinya? Pertama-tama, saya mulai dengan mengubah cara berpikir saya. Pada akhirnya, saya coba menggunakan produk Atomy. Kalau produk sebagus ini harganya seperti ini, maka saya bukan hanya menjual sesuatu, tapi saya adalah orang yang sedang melakukan sesuatu yang bisa membantu mereka dan mengubah hidup mereka. Saya terus mengingatkan diri saya akan hal ini. Karena terus diulang-ulang, akhirnya saya benar-benar bisa mulai bicara kepada siapa saja. Ketua mengatakan itu, bila menjual produk, jangan menjualnya kepada orang lain. Jual saja kepada diri Anda sendiri. Pada akhirnya, jika Anda terkesan dengan produknya, bahkan orang yang tidak bisa menjual produk masih bisa menjalankan bisnis. Daripada berfokus pada penjualan, Anda dapat lebih fokus untuk memahami nilai produk ini. Siapapun yang tersentuh oleh hemohim tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya. Jangan menjual ini. Jika Anda benar-benar lelah, makanlah ini saja. Ini bukanlah sebuah penjualan, karena produk ini begitu mengesankan. Pada akhirnya produk dapat terjual meskipun tidak menjual secara langsung. Hal itu mungkin karena Anda telah menemukan produk yang laku. Dalam kasus saya adalah salah satu orang yang sangat terkesan dengan tabir surya. Saya awalnya bekerja di luar negeri untuk waktu yang lama. Dan karena saya sangat menyukai golf, tabir surya adalah suatu keharusan. Jadi saya mencoba beberapa produk yang berbeda dan kemudian saya mulai menggunakan tabir surya Saya memulai bisnis Atomy. Ketika saya meminta tabir surya kepada karyawati, dia membeli dan memberikannya kepada saya. Saya mencobanya tanpa tahu berapa harganya. Tetapi bagus sekali, sama persis dengan yang saya pakai. Berapa harganya? Lalu mereka bilang harganya 120.000. Ini 120.000, bukannya 900.000. Jawabannya iya. Lalu saya lihat ukurannya. Ternyata 60 ml. Padahal yang biasa saya pakai cuma 50 ml. Saya coba pakai dan bagus sekali. Jadi saya belajar. Perusahaan yang memproduksi kosmetik Atomy disebut Colmar adalah perusahaan global dengan 13 pabrik di 9 negara di seluruh dunia. Ini adalah perusahaan global. Produk juga dibuat di pabrik di Eropa. Jadi itu dibuat oleh perusahaan yang sama. Jika menjualnya harganya 1 juta. Jika Atomy menjualnya harganya Rp120.000. Pertama-tama saya terkesan pada ini. Dan saya melihat hal-hal lainnya, dan semakin saya mempelajarinya, semakin hal itu menjadi kenyataan. Seperti yang Anda lihat, orang yang sukses di Atomy, mereka semua tergila-gila pada produk tersebut. Saya terkesan dengan hemohim, dan terkesan dengan kosmetik. Saya sudah mengubahnya dan mencobanya. Saat pasar berubah, dari situ saya mulai memahami bisnis ini secara alami. Perubahan pasar dan peningkatan jumlah produk yang dikesankan. Ini adalah kecepatan bisnis Anda. Tapi itu bukan satu-satunya yang dibutuhkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apa yang saya pikir karena saya tidak bisa menjualnya adalah jika seseorang yang menjual lebih baik dariku muncul dari bawahku. Persis sama dengan apa yang saya jual. Orang itu memahami Atomy ini dengan benar dan kesan. Saya kira saya harus merekrut banyak orang untuk menjual kepada dia diri sendiri. Ini adalah cara yang saya gunakan untuk saya tidak menjual. Cara agar pandai merekrut adalah dengan melepaskan kekuatan saya. Saya harus bertemu orang ini dan membuatnya mendaftar sebagai anggota. Saya perlu bertemu orang ini dan menjual sesuatu kepadanya. Anda perlu seperti ini.
Hanya dengan begitu bisa dapat merekrut. Sebab kalau ketemu orang yang pola pikirnya seperti itu, orang itu jadi beban, jadi saya waspada. Dan mari kita pergi sekali. Tentu saja dia tidak akan pergi. Dan juga Anda menyuruh dia mencoba produknya, dia mungkin menolak. Sekalipun dia menyukainya, dia bilang itu tidak bagus. Jadi pertama-tama terlepas dari kekuatan saya, berbicara tentang diriku sendiri. Hanya dengan melihat orang ini, saya tahu dia sangat lelah. Coba Hemohim, bukan itu. Saya bekerja sepanjang malam sekarang. Saya hanya tidur 2 jam kemarin. Jika bukan karena Hemohim ini, saya pasti pingsan. Bilang seperti ini. Saya sedang berbicara tentang diriku sendiri. Jadi jika dia bertanya karena penasaran, Anda beritahu. Dan kemudian Anda mengundang dia. Saat dia mendaftar, ini adalah keanggotaan gratis. Jadi daftar saja. Dan jika Anda mendaftar dan menggunakannya, itu akan membantu Anda. Ya, sebagian besar orang akan menjawab iya. Ada orang yang tidak mengatakan ya. Pada saat-saat seperti itu, Anda harus melakukannya dengan baik. Seharusnya seperti ini. Tidak masalah jika Anda tidak melakukannya. Hei, kamu dan aku punya hubungan seperti ini. Jadi bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jangan begitulah. Tetapi Anda harus mengatakan ini sebagai komentar terakhir Anda. Saya akan melanjutkan bisnis ini sampai akhir. Jadi jika Anda tertarik dengan Atomy, saat Anda ingin mendaftar sebagai anggota Atomy, Anda harus melakukannya bersama saya. Bilang ini harus diceritakan. Tetapi setelah melakukannya beberapa kali, ketika Anda melihat saya bekerja keras, jelas ada lebih banyak orang yang meminta saya untuk mendaftar. Jadi jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Mari kita bicara santai. Memberitahu dia kebanggaan dengan apa yang aku lakukan dan keluarlah. Kalau begitu semuanya, kesudahan dalam cara menjual tanpa menjual produk adalah pada akhirnya ini pendidikan. Menguntungkan bagi dia untuk membelinya berulang-ulang. Dan orang-orang yang bahkan berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan uang adalah bahkan jika Anda mengatakan kepada saya untuk tidak membeli produk tersebut, mungkin pasti membelinya. Dan dia seharusnya terus berbicara dengan seseorang. Jadi meskipun dia tidak menjualnya, produk itu akan tetap terjual. Pada akhirnya inilah pendidikan. Pendidikan ini adalah hanya karena saya mendidik, tidak berarti pendidikan akan terjadi. Cara Anda mengajar adalah melalui undangan. Cara membuat undangan, hal pertama adalah mengundang orang terlebih dahulu. Kesalahan yang kalian lakukan adalah kalian hanya 2 hari sebelum dan kalian bertanya, hari apa Anda akan ke sana? Seperti ini. Jangan begitu dan Anda harus membuat janji sebulan sebelumnya. Namun yang lebih penting, Anda tidak boleh mengambil janji itu dan berpikir itu akan menjadi kenyataan. Anda sebaiknya membuat janji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kemungkinan besar dia tidak akan datang lain kali. Ada kemungkinan besar dia akan berkata tidak pada kali berikutnya. Anda harus memikirkannya dan membuat janji. Dan tiketnya sudah siap, jadi Anda harus hadir. Anda harus mengatakannya seperti ini. Tetapi jika ada sesuatu yang mendesak, orang itu tidak akan pergi. Kalian harus mengerti itu. Tetapi dalam kasus tersebut, kegagalan terjadi seperti ini. Karena Anda berjanji 2 dan 3 kali, Anda harus menghadiri. Seharusnya jangan bilang seperti ini. Apa yang harus Anda lakukan dengan baik saat itu? Benarkah? Tanggal 10 bulan depan, apakah itu oke? Harus melakukan seperti ini. Dan bahkan saat itu, Anda harus berpikir bahwa orang itu mungkin tidak datang. Kalau lakukan itu berulang-ulang sekitar 3 kali, ada kemungkinan besar dia akan datang. Tetapi jangan terlalu berharap mengenai undangan tersebut. Anda harus berhati-hati. Tindakan yang Anda mencoba sekaligus. Dan itu harus dilakukan berulang-ulang dan terlebih dahulu. Dan ketika orang itu menolak, saat itu kalian buat janji berikutnya. Jika Anda mengingat ketiga hal ini dan mengundang mereka, kemungkinannya akan meningkat pasti. Saya awalnya malah tidak bisa jualan apa-apa. Dan saya bahkan tidak bisa mengemis. Dan saya punya urusan di luar negeri. Saya sangat-sangat sibuk karena saya memulainya sebagai pekerjaan sampingan. Jadi sponsor kami memberitahu saya, Anda tidak dapat menginvestasikan seluruh waktu Anda, tetapi Anda memastikan untuk tidak melewatkan Sukses Academy yang diadakan sebulan sekali, setidaknya 12 kali. Kalau begitu Anda bisa berbisnis, seperti itu. Ketika saya menepati janji itu, standar saya sendiri adalah apa itu? Tidak pergi ke seminar sendirian, itulah tujuanku. Anda harus berusaha membawa seseorang bersama. Anda harus melakukan sebanyak itu. Sesudah itu, bisa Anda mendapatkan 1,2 miliar rupiah sebulan. Bukankah Anda benar-benar harus melakukan ini? Kalian harus memiliki tujuan sendiri. Saya akan mengundang beberapa orang. Kalian punya tujuan, dan jika saya merasa benar-benar harus mengundang 1 atau 2 orang, Anda perlu meningkatkan jumlah itu. Bahkan jika 1 atau 2 orang tidak datang,
Jika saja Anda dapat membantu Anda mencapai tujuan itu, keajaiban apa yang Anda tidak berhasil di Atomy? Dalam kuliah sosok kelas hari ini, apakah Anda sangat terkesan? Maka Anda benar-benar bisa sukses karena Anda terkesan dengan produknya. Tetapi mengapa orang kesulitan meraih kesuksesan? Menurut Anda, mengapa Anda tidak bisa melakukannya? Mereka tidak mempraktikkan apa yang mereka dengar. Tidak akan berhasil kalau Anda hanya mendengar dan tidak melakukan apapun. Tuliskanlah dan coba praktikan untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Dimulai dengan menggunakan produk-produk kecil, dan itu dimulai dengan rasa terkesan yang Anda rasakan dari produk itu. Yang Anda rasakan dari Atomy hari ini, keharuan kecil itu akan membawa Anda menuju kesuksesan seperti takdir. Tentang lebih banyak produk, mari fokus pada apa yang ingin kita buat terkesan. Berhentilah mencoba menjualnya hanya kepada orang lain. Jual saja hanya kepada diri sendiri, dan coba sendiri merasakan betapa terkesannya saya dengan produk Atomy. Hari ini, saat Anda melihat produk ini, apakah Anda terkesan? Jika saja ada keharuan, bisa berhasil, bahwa Anda bisa sukses. Dalam pengertian itu, ketika saya meneriakan produk, Anda meneriakan keharuan. Produk, produk, produk. Saya berharap Anda semua sukses.